memberikan dan menghalang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rizqallah la yajurruhu hirsu haris." Sungguhnya rezeki Allah itu tidak akan digeret oleh semangatnya orang yang semangat mencari harta, wala yarudduhu kurhu karih, dan tidak ditolak oleh kebencian seorang yang membenci. Baik. Kita lanjutkan hadis yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallam qaal, Rasulullah sallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu taala anhu." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa ardhan nasa anhu, dan Allah menjadikan orang-orang ridha kepada dia. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, sakhatallahu alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihi nas, dan Allah menjadikan orang-orang murka kepadanya. Rawi Ibnu Hibban fi sahihi, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Tirmizi dikatakan kataba Muawiyah ila Aisyah ummul mukminin. Muawiyah menulis surat kepada Ummul Mukminin. Aisyah waktu itu Muawiyah adalah penguasa dan dia menulis surat kepada Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aniktubi ilayya kitaban tusini fih." Hendaknya wahai Aisyah engkau menuliskan suatu tulisan, kau beri wasiat untukku dalam tulisan tersebut. Jadi ini menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai Muawiyah minta nasihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dia seorang wanita yang cerdas, wanita yang bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Muawiyah, "Wala tukthiri alayya," tapi nasihatnya jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Ya. Pendek tapi bermanfaat, bisa untuk dikerjakan. Ya. Fakatabat Aisyah ila Muawiyah. Maka Aisyah menulis wasiat kepada Muawiyah. Salamun alaik. Assalamualaikum. Amma ba'd. Kemudian daripada itu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah akan menjaga dia dari gangguan manusia. Man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, wakalahullahu ilan nas, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Wassalamu alaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya, tapi sangat padat ya. Sangat padat. Maka hadis ini ya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang perlu kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah adalah ghayatun tudrak, tujuan yang bisa kita capai. Adapun keridhaan manusia, ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak mungkin semua orang senang sama kita, siapapun dia. Ya, kalau dia orang baik akan disenangi orang yang baik dan dibenci oleh orang yang buruk. Kalau dia orang buruk, disenangi oleh orang yang buruk, dibenci oleh orang yang baik, ya. Ya. Maka seorang mencari keridhaan yang mungkin dia raih. Keridhaan tersebutlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan cercaan manusia. Cercaan manusia tidak akan memberikan kemudaratan kepada Anda, ya. Memang kelihatannya menyakitkan, tetapi kalau Allah tidak mentakdirkan keburukan bagi Anda, maka tidak akan bisa memberikan keburukan bagi Anda. Oleh karenanya tatkala ada seorang Arab Badui ya datang dari wafd Bani Tamim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, a'tini." Ini ciri-ciri orang Arab Badui kalau memanggil Rasulullah dengan sebut namanya ya. "Ya Muhammad, a'tini." Ya Muhammad, berikanlah harta kepadaku. Fa inna hamdi zainun wa inna dhammi syainun. Sungguhnya pujianku itu adalah kebaikan dan cercaanku adalah keburukan. Artinya, kau kasih aku, kalau kau tidak kasih, kalau kau kasih, maka saya memujimu dan itu kebaikan. Kalau kau tidak kasih, maka saya akan mencelamu dan itu keburukan bagimu. Jadi minta sambil ngancam ya. Ya.
Apa kata Nabi SAW? Zakallah. Yang seperti itu, yang pujiannya itu baik, cercaannya buruk, itu cuma siapa? Allah. Adapun manusia, ya cercaannya belum tentu menjadikan kita binasa dan pujiannya belum tentu menjadikan kita selamat. Ya. Ya. Dan jawaban Nabi sungguh luar biasa. Zakallah. Maka yang seperti itu, yang pujiannya pasti bermanfaat dan cercaannya pasti keburukan, itu hanya Allah. Adapun manusia, pujiannya belum tentu bermanfaat, cercaannya belum tentu mendatangkan apa? Mudarat. Maka jangan terpedaya dengan pujian dan cercaan manusia. Satu dunia puji Anda tidak akan mengangkat derajat Anda seluruhnya. Sedikit pun tidak akan terangkat derajatnya. Satu dunia mencela Anda tidak akan menurunkan derajat Anda sama sekali kalau Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu sampaikan hadis dalam Sahih Bukhari waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama seorang sahabat, kemudian datang lewatlah seorang yang orang kaya, maka Nabi SAW mengatakan, ma ra'yuka fihi? Bagaimana menurut engkau wahai sahabatku tentang orang ini? Maka sahabat berkata, ya, hadza min asrafin nas. Ini adalah orang yang termasuk orang-orang yang mulia, orang kaya. Hadza hariyun in khataba an yunkah. Orang ini kalau ngelamar pasti diterima. Tidak ada yang tolak dia. Sama seperti ada orang seperti sekarang, siapa ini? Oh, itu kalau ngelamar pasti diterima. Gimana tidak? Mobilnya Lexus. Kemudian motornya mahal ya, jamnya mahal ya, rumahnya mewah ya, orangnya gagah, orangnya ganteng, kalau ngelamar pasti apa? Diterima. Semua orang puji dia. Ya. Hariyun in khataba an yunkah, kalau dia melamar pasti diterima. Wa in syafa'an yusyaffa, kalau dia beri rekomendasi pasti diterima rekomendasinya. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam. Thumma marra rajulun akhar, kemudian lewat orang yang lain. Nabi bertanya, "Ma ra'yuka fihi?" Bagaimana menurut engkau dengan orang yang kedua? Kata dia, "Hadza min fuqara'il muslimin." Ini orang miskin ya Rasulullah. "Hadza hariyun in khataba alla yunkah." Ini orang kalau ngelamar pasti ditolak. Pasti ditolak. Ngelamar naik motor ya repot. Apalagi naik sepeda ya. Cingkrang jenggotan lengkap. Melamar modalnya apa? Tawakal kepada Allah. Iya. Saya sering bilang sekarang sudah tidak ada cinta buta ya. Sekarang cewek, ibu-ibu sudah bisa membedakan antara motor dengan mobil, tidak buta lagi ya. Jadi ngelamar pasti ditolak. Wa in syaffa'a lam yusyaffa. Kalau dia beri rekomendasi tidak diterima. Ya. Semua orang mencela dia, tidak diterima ya. Wa in qala la yusma. Kalau dia ngomong tidak ada yang dengar. Siapa dia ini? Maka kata Nabi SAW, ya, mengomentari perkataan sahabat tadi, hadza khairun ya min hadza min mithl hadza khairun min mithlil ardi min hadza. Kata Nabi SAW, ini orang kedua dibandingkan dengan orang pertama. Kalau ada orang pertama, satu dunia isinya orang pertama ini masih lebih baik orang kedua. Yang pertama dipuji-puji, yang kedua tidak dipuji. Jadi maksud Anda jangan terpedaya dengan pujian manusia dan sanjungan apa? Manusia. Karena pujian mereka dan cercaan mereka tidak bermanfaat dan tidak beri mudarat. Yang kita lakukan bagaimana sesuai dengan syariat. Kalau bisa sesuai syariat lah kerjakan. Ya. Kalau Anda dicela karena tidak sesuai syariat ya salah sendiri. Tapi kalau Anda sudah melakukan yang disyariatkan oleh Allah, Anda dicerca, itu tidak apa-apa. Itu yang bagus karena Anda mendapatkan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di hadapan kita tantangan. Ingat hadis ini. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nasa anhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan marahnya orang-orang, Allah akan ridha kepada dia. Bismillah. Caci maki biarin aja. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal ummata law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya seluruh manusia bersatu padu berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada engkau, mereka tidak bisa bakalan memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka saja dengan fisik ingin memberi kemudaratan kepada engkau, kalau Allah tidak takdirkan enggak bisa, apalagi cuma cercaan. Apalagi cuma omongan.
Apalagi cuma disebar di YouTube. Apa masalahnya? Biarin aja. Mau caci maki di YouTube sih, nonton 1 juta orang juga biarin. Ente masih bisa pulang ketemu istri, masih bisa ketemu anak-anak, masih bisa dakwah, biarin aja. Ada cerca 1 juta orang kita gelisah, kita mau ini. 1 miliar orang celah ente nggak ada masalah. Ya masalah memang sih. Cuma nggak ada masalah bagi ente di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau ente benar. Sedih, oke, sedih itu biasa. Ya, gelisah ada, tapi yakin bahwasanya Allah ridho kepada engkau, yang penting yang kau lakukan itu apa? Benar. Itu, ya. Oleh karenanya, ya, kata Al Hasan Al Basri, rahimahullah taala, man arafan nas istarah. Barang siapa yang tahu hakikat manusia, maka dia istirahat. Capek ngikutin manusia. Manusia harapkan pujian mereka enggak ada manfaat, ya. Kemudian cercaan mereka juga tidak memberi mudarat. Ya. Kalau kita selalu menjadikan manusia sebagai barometer kita, mereka puji atau tidak mereka, kita akan capek. Tapi barang siapa yang tahu hakikat manusia, maka dia akan istirahat. Sudahlah, yang penting Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan perbuatan saya, kerjakan. Allah tidak ridha, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi ini semua dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang gara-gara dia takut kepada manusia, akhirnya dia melanggar perintah Allah Subhanahu, itu maksudnya demikian. Ya. Jangan gara-gara seorang takut kepada cercaan manusia, akhirnya dia meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya misalnya kalau kita lewat seorang tidak salat, kita sapa dengan baik, dengan cara yang baik. Tidak usah takut dia caci maki. Selama kita bilang masih mungkin ada manfaat, kemungkinan bisa jadi dia tergerak hatinya, kita salami dia ngomong dengan halus, maka